Dari mana? Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini bersama Pak RT kita, Pak Roni, kita akan jalan-jalan keliling kampung, melihat suasana kampung Pulau Petong ini yang di bagian utara. Nah, dimana di sini suasananya gelap gulita teman-teman di perkampungan ini, karena memang listriknya nol besar di sini ya. Nol besar artinya sama sekali tidak ada listrik siang malam. Ada kabelnya nih, lihat kan nggak kabelnya? Tuh, tiang listrik ada, tetapi power tidak ada. Jadi percuma kabel yang terpampang besar ini, tapi listriknya tidak ada, power listriknya tidak ada, gensetnya tidak ada teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nih rumahnya gelap seperti ini, gelap gulita. Ini rumah di laut juga gelap gulita seperti ini. Kita akan menyusuri ya sepanjang pesisir perkampungan ini, Pulau Petong ini teman-teman. Kita lihat kondisi realnya seperti ini, dan mungkin Pak RT bisa bantu ceritakan sedikit mengenai kampung ini. Pak RT sebelah sini ya Pak RT, jalan berdampingan aja kita sambil ngobrol lah kita. Jadi gimana Pak RT, kampung ini sejak kapan listriknya tidak ada? Kalau untuk listrik ini sudah cukup lama. Kami kalau ada pun listrik ya ala kadar, kalau ada mesin lampu atau genset yang biasa itu mungkin dari dulu ada, tapi pilih-pilih, sebab itu tergantung kemampuan. Jadi orang-orang tertentu aja lah yang punya genset. Orang-orang tertentu. Jadi itu harapan kami juga. Kalau seandainya pemerintah ini kabulkan permintaan kami, jangan seperti ini. Jadi untuk lampunya bisa lah. Kalau di tempat lain yang dari jam 6 sampai jam 12 ada, minimal kami juga sedikit bisa merasakan. Iya. Kalau untuk hari-hari biasa-biasa itu seperti inilah keadaan yang kami rasakan. Artinya 24 jam 24 jam itu tidak ada listrik sama sekali di sini. tidak ada listrik sama sekali. Ya Allah. Jadi beginilah keadaan. Jadi harapan Pak RT minimal ya adalah seperti pulau-pulau lain kan, walaupun tidak 24 jam ada, tapi dari jam 6 sore sampai jam 12. 11 atau jam 12 itu ada kan? Boleh. Nah itu paling kami harapkan. Terutama kami kan di pulau. Di pulau ini kebutuhan itu banyak. Kadang-kadang kita ke laut itu harus perlu es, perlu apa kan? Kadang-kadang itu busuk. Apa barang-barang kita tidak bisa kita bertahan lama. Iya. Betul. Kebetulan pemerintah juga sediakan ini. Harapan kami dipercepatkan. Amin. Mudah-mudahan Pak RT. Itu menjadi harapan kita bersama ya Pak RT ya. Siap. Mudah-mudahan cepat terkabulkan. Dan teman-teman bisa lihat deh. Tuh, itu rumah teman-teman. Tapi sedikit pun cahaya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tuh, masih banyak rumah. Di sepanjang ini kita susuri. Kita tengok rumah-rumahnya, kondisinya. Realnya seperti apa ya. Biar teman-teman atau bapak-bapak yang di atas ya, pemerintah Kota Batam terutama, ya bisa melihat kondisinya di kampung ini ya. Realnya seperti ini, bukan dibuat-buat, bukan cerita yang dikarang-karang ya. Jadi memang gini kenyataannya. Sekarang sekitar pukul 8.45. Jadi warga pun tidak ada satu orang pun ya yang ada di luar. Karena memang kondisinya gelap gulita seperti ini, nggak ada yang berani keluar. Nyamuk banyak. Nyamuk pun banyak. Kalau lampu sudah terang, kemungkinan nyamuk mulai kurang. Benar Pak itu. Ya karena gelap gulita, karena nyamuk banyak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat ya kondisi di Kota Batam, di pusat kota terutama, bagaimana pembangunannya, sangat pesat sekali pembangunan. Tapi kondisi di terpencil. Ini masuk dalam pemerintahan Kota Batam teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kelurahan masuk dalam kelurahan Pulau Abang. Ya Pak RT? Betul sekali. Nah, kelurahan Pulau Abang, desanya Desa Pulau Petong Pak RT ya? Betul sekali. Kecamatan Galang ya Pak RT? Galang. Kecamatan Galang,
kota kita masuknya pemerintahan Kota Batam, teman-teman. Jadi jangan berpikir Kota Batam itu hanya yang terang benderang jalannya selebar lapangan bola aja, teman-teman. Jadi Kota Batam tuh ada juga yang seperti ini. Tuh. Oh, ini rumah terakhir. Jadi Kota Batam ada juga yang seperti ini, teman-teman. Gelap. gelap. Kampung pesisir. Ini agak ke laut rumahnya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Ini bukan tidak ada orangnya. Ada orangnya, tapi gelap. Jadi malas untuk keluar. Malas, takut untuk keluar. Apalagi yang dalam rumah ini sepertinya hanya ibu-ibu aja yang dalam rumahnya. Karena rata-rata di sini kan mata pencarian nelayan. Jadi bapak-bapaknya pada ke laut. Jadi yang tinggal di rumahnya ibu-ibu. Jadi wajar mereka tidak berani untuk keluar, apalagi gelap gulita seperti ini. Tidak akan berani keluar. Jadi seperti itu realnya, teman-teman. Tuh. Ini insya Allah nanti pagi kita videokan juga. Jadi melihat keindahan di kampung ini. Jadi malam ini kita tunjukkan dulu kondisi pahitnya seperti apa di kampung ini. Sisi gelap, sisi lain dari Kota Batam ya. Walaupun posisinya adalah di Pulau Rempang, tapi ini ada masuk dalam pemerintahan Kota Batam. Pulau Rempang atau Pulau Galang nih, Pak Teh? Pulau Galang. Pulau Galang ya. Termasuk dengan Rempang juga. Rempang Galang itu satu paket. Iya, benar. Jadi itu masuk dalam wilayah administrasi Kota Batam, teman. Jadi video sebelumnya ada yang sempat berdebat. Itu bukan Pulau Galang katanya. Itu bukan Batam itu. Bukan Batam katanya. Real ini, Kota Batam. Bukan Batam. Jadi kelurahan Si Jantung, kalau teman-teman seperti yang video kemarin ya saya cerita. Itu kelurahan Si Jantung, Kecamatan Galang, itu masuk dalam pemerintahan Kota Batam. Jadi salahnya di mana kalau kita sebut itu Kota Batam? Karena masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Batam. Jadi nggak ada yang salah dengan sebutan kita Kota Batam. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi Kota Batam bukan di kota aja, bukan yang di daerah yang terang aja. Ada juga yang gelap seperti ini Batam. Insya Allah. Nah itu ada sedikit cahaya di situ di rumah itu. Itu pakai lampu tenaga surya atau pakai aki. Itu dari tenaga surya, teman-teman. Jadi di siang hari aki itu dicas oleh tenaga surya. Kemudian jadilah lampu pijar seperti itu dari power dari aki yang dicas tadi itu, dicas oleh tenaga surya tadi. Nah, itulah harapannya itu, dan itu pun lampu seperti itu nggak bertahan lama. Kalau akinya udah habis, sudah gelap lagi. Tuh. Gelap gulita. Yang sebelah lautnya. Jadi untuk warga-warga pulau seperti di kampung Pulau Potong ini, teman-teman, tidak ada harapan yang lebih besar ya bagi warga pulau seperti ini, selain ya kebutuhan utama yang menyangkut listrik ini adalah harapan yang paling besar agar pemerintah lebih memperhatikan, lebih peka lagi lah untuk mau mendengarkan jeritan hati warga pulau terpencil yang notabene masuk dalam pemerintahan atau wilayah administrasi Kota Batam, teman-teman. Seperti kita lihat di depan kita ini tiang listrik tuh kokoh berdiri, kabelnya besar sebesar lengan kita, tapi gelap gulita. Apa guna ini kabel besar, tiang listrik kokoh seperti ini? Nggak ada guna. Jadi mohon kepada
pemerintah atau pejabat-pejabat yang duduk di atas mohon lebih peka dan membuka matanya lebar-lebar melihat kondisi daerah terpencil, pulau-pulau terluar ya di wilayah pemerintahan Kota Batam, terutama di wilayah Rempang dan Galang. Oke, masih ada di sana Pak RT rumah? Tak ada lagi? Masih mau lanjut? Lanjut. Atau sampai sini aja? Sampai sini. Ini ada rumah. Oke. Sedikit pun cahaya tidak ada. Kalau perlu sampai ke masjid, Oh boleh? Boleh. Masjid itu lampunya aja, lampu tenaga surya juga. Tenaga surya juga? Jadi bagi teman-teman ya mungkin ya kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk merubah suatu kondisi, setidaknya kita ya ikut bersuara untuk membantu ya sedikit banyak lah kita bisa berkontribusi, walaupun tidak bisa 100% kita membantu, minimal kita menyuarakan tentang kondisi atau yang menjadi harapan warga pulau-pulau terpencil seperti ini. Ya memang dengan video seperti ini ya tidak mungkin langsung ya membolak-balikkan hati pemerintah kita ya, ada para pejabat yang duduk di atas, tapi setidaknya kita menyuarakan, kita memperlihatkan kondisinya real seperti ini. Ini kita berada di depan masjid. Ini namanya masjid apa Pak? Masjid Al-Muhajirin. Nah ini penerangan masjidnya menggunakan solar panel juga ya Pak ya? Solar panel. Itu ada lampu di serambinya juga di dalam. Ada penerangnya dari tenaga solar panel. Bagus masjidnya. Masih terbengkalai juga. Oke. Ini kampungnya tidak terlalu luas. Sekitar berapa kakak Pak RT? Kalau untuk di sini? Untuk di sini? Untuk di sini 21 kakak. 21 kakak ya, yang bagian utaranya. Kalau untuk satu petong itu 126. 126 kakak ya, untuk semua petong. Satu petong. Dan kondisi lampunya seperti ini semua kan berarti? Iya seperti ini semua. Satu pulau petong ini ya, satu desa pulau petong. Desa kan pulau petong ini berarti? Ya, desa ya. Desa Pulau Petong, kelurahan Pulau Abang. Jadi sekitar 126 kakak teman-teman. Kurang lebih begitu. Kurang lebih. 2 RT 1 RW. Terdiri dari 2 RT 1 RW Pak. 1 RW. Ya. Jadi harapannya ya tidak lain dan tidak bukan, semoga ya minimal genset lah dikirim ke sini. Ada 4 kampung bececer nih, termasuk dengan desa induk tadi 4 kampung deh. Ada yang kampung. 20, sini yang ada 21, ada yang sana 17, ada yang 19 gitu. Kalau yang banyaknya di desa induk. Nah keadaan dia sama. Kadang-kadang kalau kita bicara itu banyakkan lawan bicara kita tuh nyamuk. Tepukan nyamuk dibandingkan dengan yang kita bicara. Ya Allah. Jadi beginilah keadaan kami semenjak tahun, saya rasa sudah semenjak tahun 2003 sampai sekarang. Ya Allah. Sampai sekarang tidak mendapatkan listrik yang memadai. La ilaha illallah. Dari 2003 itu bayangin, udah berapa puluh tahun itu. Iya. Sekarang 2026. Udah sekitar 23 tahun bayangin teman. Kampung ini tidak ada listrik. Tidak ada listrik sama sekali, total 24 jam. Kalau kabel ini dan tiang listrik ini dari kapan nih berarti? Kalau boleh tahu. 2024. Oh 2024 ya. Mei 2024.
Berarti udah sekitar 2 tahunan juga ya, Ya. kabelnya. Mei 2024 kabel sama tiang sudah itu. Kemudian dari kami diminta daripada yang punya kabel, saya tidak paham ini kabel ini dari pemerintah, dari provinsi atau dari mana. Yang jelas salah satu pengurus dia, Pak RT, kalau mau barang-barang ini terrealisasi maka harus potong pohon. Maka ada beberapa pohon itu sudah kami korbankan tanpa itu urusan kami, istilahnya tidak ada dari pemerintah untuk istilahnya ganti rugi. Jadi banyak pohon kelapa ini dipotong supaya kami terima ini Kabel nih. Nah, kalau pemerintah seperti itu kan seharusnya secepat mungkin. Kalau Iya, kami iya. korbankan ini batang ini sudah 2 tahun, kelapa ini bisa berbuah banyak. Bisa Tapi berbuah banyak. oleh karena kita mau penerangan, Heeh. terpaksa kita korbankan. Kita korbankan kelapa ya Pak RT. Ada Banyak banyak puluh- pokok. Ada berapa puluh pokok yang Saya dikorbankan? rasa 50 batang lebih mungkin. Wow. Untuk satu petong saya rasa lebih daripada 50 batang. Dari 2024 Pak RT. Bulan Mei 2024. Sekarang 2026 April. Sebentar lagi Mei juga. Udah Nah. genap 2 tahun lah Pak RT. Ya, kurang lebih 2 tahun. Hanya kabel teman-teman. Hanya kabel sama tiang. Tiang. Janji Jadi- beliau tuh tahun 2026 awal, sekarang sudah masuk Pertengahan. pertengahan. Udah masuk Mei nih besok Tidak lusa. ada kabar berita. Tidak ada kabar berita Iya. kapan power atau gensetnya masuk. Kapan itu datang kita tidak dapat. Ya Allah. Allahu Akbar. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa melihat kondisi real di kampung Pulau Petong ini seperti itu, teman-teman. Gelap gulita. Saya ulangi bahasa yang di Pulau Panjang, gelap gulita seperti di zaman batu. Inilah kondisinya. Jadi Ibu kira-kira apa harapannya Bu Apa tentang harapan lampu Ibu? nih Bu? Harapan ibu besok pun mau sekarang pak lampu listrik susah, kalau mau masak malam tak bisa. Ya Allah. Ngobrol aja Bu, lepas aja. Kalau malam tuh tak bisa masak karena Lepaskan nyamuk aja. tadi terlalu banyak, jadi Anak-anak nggak mau bisa. belajar malam pun nggak bisa. Keluh kesahnya dilepaskan aja Bu, nggak apa-apa. Anak-anak malam belajar tak bisa, Nggak gelap. ada lampu tuh terganggu, mau kuliah online nggak bisa. Ya Allah. Oh tadi yang nomor 2 ngah tadi kuliah? Ya, ini dua. Kuliah. Kakaknya juga kuliah. Ya Allah. Karena sini kan listrik nggak ada, jadi nyebrang kuliahnya, Hmm. nyebrang Herlingka. Nyebrang Harus Berlin cari- supaya dapat sinyal untuk Iya, kuliah online. sinyal dan juga Baterai. supaya baterai HP. Nah, Karena tidak ada casan, ya mau tak mau ya Allah. kita cari lagi ongkos lagi ke sana. Suatu pertimbangan juga kondisinya seperti itu. Jadi banyak anak-anak sekolah atau anak kuliahan di sini. Jadi di mana zaman sekarang itu kuliah ataupun sekolah itu serba online. Betul. Nah, dengan kondisi listrik yang tidak ada seperti ini di kampung ini, di mana anak-anak sekolah yang butuh jaringan internet untuk online, itu menjadi satu pertimbangan juga. Tidak akan bisa, teman-teman. Jadi dampaknya sangat besar ya dengan tidak adanya listrik ini, bukan hanya sebagai pembantu penerang untuk di rumah-rumah warga, tapi juga sangat membantu untuk menopang pendidikan bagi anak-anak Oh, sekolah maupun kuliah. Jadi seperti itu. semua dibutuhkan, semua dilakukan itu harus ada listriknya. Benar. Semua komunikasi kita pun kurang lancar, kemudian harus banyak lagi ongkos, apalagi keadaan kita sekarang kan sudah sulit, ditambah lagi dengan listrik yang tidak mendukung, mempersempit urusan kami untuk pembelajaran. Nah, apa-apa kadang-kadang kelurahan kita jauh. Saya sebagai RT itu kelurahan jauh sangat membutuhkan itu. Kadang-kadang kita mau bantu untuk print tak bisa, Iya, tak bisa sama sekali lah. tak bisa sama sekali. Fotokopi apapun tak bisa. Nah, kalau sudah listrik itu masuk kan semua jaringan itu kan Benar. ikut dia. Iya, semua jaringan ikut dan secara otomatis untuk perekonomian
warga di sekitar sini pun akan terangkat. Ya, betul sekali. Jadi kami tidak perlu jauh-jauh. Bisa kita 3 hari, 4 hari bisa keluar karena mungkin ada pleasure atau pendingin. Ini dapat coba Supaya kita terbantu gitu kan. Dapat cumi-cumi pun. Nah, ya, kami ini termasuk daripada 3T. 3T itu terluar, terpencil, dan juga tertinggal. Tapi kami tidak termasuk dalam tertinggal, terpencil. ya ampun. Tidak termasuk juga terjauh, terpencil kami. Desa terpencil yang jarang dipantau oleh pemerintah mungkin. Sedih sekali Ya. mendengarnya. Tapi karena ada video ini mungkin nanti dari pemerintah instansi terkait bisa terbuka lebar, bisa menengok kami ini yang realnya seperti ini. Real. Tidak ada dibuat-buat. Ini bukan Tidak ada film, ini bukan cerita fiksi, Rekayasa. bukan AI yang diedit-edit. Ini real, nyata, pasti, tepat, akurat. Seperti inilah kondisinya. Ya Allah. Jadi banyak faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera menyalakan listrik di kampung ini. Pertama tadi, ya nelayan di sini supaya bisa mengawetkan Ya, barang tangkapan. ya bahan tangkapan ikan seperti ikan, cumi-cumi dan lain-lain itu. Jadi bisa disimpan di freezer ya Pak RT ya. Ya. Kalau ada listriknya. Ya, Jadi tidak cepat busuk walaupun lambat dibawa ke pasar. jadi terbantulah. Bisa terbantu Yang dan biasanya kita kemudian pakai 1 hari, kan bisa kita simpan 3 hari kumpul, bisa kita bawa. betul. Tapi sekarang mau tak mau karena tidak ada, takut nanti busuk ataupun ikan tuh tidak bagus, mau tak mau dapat sekilo pun harus kita bawa ke seberang. Betul. Jadi itu satu mengenai mata pencaharian, kemudian yang kedua itu yang paling utama lagi itu adalah untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan. Nah, pendidikan anak-anak itu yang paling penting juga. TPA-nya baik masjid, kan ada TPA sekarang sudah masuk, Mhm. tapi tidak bisa kita kerjakan malam, tidak bisa ngajar malam. Ya Allah. Jadi itu faktor ekonomi, pendidikan, dan juga mungkin kesehatan ya. Kesehatan. Ini kesehatan mungkin ya. Terang nyamuk pun nggak ada. Nah, bagus sekali memang. Kalau untuk kesehatan, saya rasa kalau sudah terang lampu, otomatis nyamuknya udah mulai berkurang. Iya, mulai berkurang ini nyamuknya ya Allah. Sambil jalan aja nyamuk gigit. Ah. Banyakkan suara nyamuk daripada suara teman-teman atau tetangga. Ya Allah. Lebih kuat suara nyamuk daripada suara tetangga nih. Ya ampun. Ada juga lucu-lucunya ya Pak. Iya, harus begitu. Iya, iya. Walaupun kondisinya sedih tapi Iya. kita harus inilah sedikit menghibur diri. Biarpun ekonomi kita tidak terlalu mendukung, karena kita tinggal di pulau ini nyaman-nyaman aja. Iya, Tapi alhamdulillah. lebih nyaman lagi kalau ada didukung pemerintah tentang listrik. Alhamdulillah sebelum itu juga yang kami suarakan air bersih, alhamdulillah sudah Alhamdulillah ya Pak RT ya. Amin. Setelah itu kemarin yang tahun beberapa saya lupa itu solar cell, alhamdulillah bisa digunakan sampai sekarang. Iya, iya. Alangkah baik lagi pemerintah ini kasih kami listrik, lagi bagus kalau bisa diterima kan Amin, amin, amin. Insya Allah untuk Pak RT. sampai ke Mudah-mudahan. kami semua ini. Jadi rumah-rumah ini ada suara, jangan suara nyamuk aja. Seperti tadi itu kan kita jalan-jalan. Nah, Padahal baru jam berapa? Jam 8 Tak ada setengah lagi. 9 udah nggak ada lagi orang di kalaupun pulau. ada di teras-teras itu harus kita selidiki, entah orang entah siapa. Iya. Kalau Takut juga gitu. iya, jadi biasanya tak ada orang lagi, Iya, karena kalau gelap kan. kalau ada di teras mungkin Kita pertanyakan orang kah atau siapa, makhluk apa gitu kan. ya Allah. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kita udah bercerita banyak dengan Pak RT dan keluarga tentang kondisi listrik yang ada di kampung Pulau Totong, Kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam teman-teman, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini menjadi bahan untuk bisa membuka mata terutama pemerintah kita yang ada di atas, supaya bisa cepat merealisasikan pengadaan atau menyalakan listrik yang ada di
kampung ini teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menonton sampai selesai. Sehat selalu teman-teman bersama keluarga tercinta. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.